Jangan disorakin, gue malu. Sambil lari begitu mas. Lu tahu mas, kagak pakai sempak orangnya mas. Kebayang nggak lu mas? Ketiduran di kelas, ditimpa gue sama Gus Kausar. Gus Kausar pas lagi badalin Pak Sohi dulu. Kali giliran gue mas, gue tanyain, Yan, kue kamar piro? 13. Kamar piro? 13. Piro? 13 sih. Wah, blepak. Wah, 13 kali mas. Sakit banget badan gue. Ngantri mandi gitu kan, tiap pagi kan madrasah pasti pada mandi dulu. Jadi tiap gue ngantri mandi mas, itu pemandangan gue pantat orang. Dan gue selalu berdoa mas ketika gue ngantri. Ya Allah, mudah-mudahan dia nggak balik badan, gue bilang. Udah gitu, WC-nya kagak ada tutupnya juga. Lu boker sambil diliatin orang dari belakang. Jadi lu, gue tiap mandi, tiap ngantri gitu, tiap hari kan jujul-jujulan gitu. Mandi orang gak jelas. Doa gue satu mas. Ya Allah, mudah-mudahan dia nggak balik badan, gue bilang. Begitu balik badan, ciat. Belalai gajahnya mas kemana-mana ya, wus gitu. Mas, kagak ada, ya sama-sama nggak enak dilihat mas. Cuman segangganya kalau dia madepnya ke sono kan, yes masih mending lah, ya kan. Begitu balik badan, das. Namanya anak pondok cuek-cuek mas. Gitu itu balik badan, misal begini, mandi, pas balik badan gitu ya, wah. Dia kagak lihat yang di depan dia mas, ngantri ngeliatin dia. Bus gitu. Anjing. Gue hari-hari pertama, minggu-minggu pertama tuh sampai jarang mandi mas. Sampai jarang mandi gue. Gue lebih memilih badan gue gatal semua mas daripada gue ngeliatin pemandangan yang kayak begitu, ya kan. Tapi lama-lama karena kebutuhan cuek ya sudah, belajar cuek. Belum lagi lu tahu kelakuan nih kalau lagi boker gitu mas. Kalau lu lihat ada orang lagi ke kantin nih, kantin kan di belakangnya toilet ya. Terus dia bawa kopi, bawa roti mas. Roti yang 1000-an, 500-an. Kadang ya suka bawa nasi pecel juga. Dia bawa ke kamar mandi mas. Dia boker sambil ngopi, kalau nggak sambil nyusu, sambil makan dong mas. Saking dia hemat waktu, jam madrasah mepet. Bayangin tiap pagi mas. Tiap pagi itu gue masuk ke, kan kalau belok kiri ke ruang mandi, belok kanan ke ruang boker ya, BAB. Terus gue ke kanan. Wah itu gue ngeliatin mas, orang bertelanjang mulut semua dipetak-petak begitu kan. Wah ada yang sambil ngopi, wah ada sambil ngemil roti. Hari-hari pertama emang aneh mas, aneh. Tapi lama-kelamaan, wah biasalah. Lama-kelamaan jadi bagian dari mereka mas. Tapi gue nggak pernah mas, umur makan sambil boker nggak pernah. Gue paling cuma ngopi doang, ngopi sambil ngerokok sambil boker. Mas. Lu belum tahu lagi kelakuan. Lu tau Munib kan, yang di bagian keuangan, yang di kantor, stafnya di Agus. Yang dulu adenya pengen gue nikahin mas, sebelum gue kenal sama Alin. Lu tahu kelakuannya dia kalau rokoknya habis mas, kirimannya telat. Tiap hari ngetem di tempat wudhu mas. Ini tempat wudhu nih, tembok begini kan. Ini orang wudhu nih, red. Ini kan tembok ya. Orang kalau biasanya wudhu mas, kalau dia lagi pakai jam, kan dilepas dulu mas. Ditaruh di atasnya sini di tembok ya kan. Nah, orangnya wudhu di sini nih. Jamnya taruh di sini. Munib dari baliknya mas, dipungutin sama Munib. Jadi ini ilmu buat gue dan gue praktekin mas. Gue ngamatin dia gitu kan, dia lebih senior dari gue, lebih duluan di situ. Gue liatin, ini bocah ngapain malingin jam? Nih lu ngapain lu? Wes salah, kon menang baik, iki urusannya nyong. Namanya bocah Pemalang mas, bocah warung pring. Udah gitu tau gak lu, begitu dia ngambilin jamnya, terus dia bikin papan pengumuman, tulisan di papan pengumuman kamar mandi mas. Barang siapa kehilangan jam, harap hubungi Munib kamar 13. Jangan lupa 234 di Samsu rokok. Anjing gak mas? Kerjaannya dia kalau weslannya telat, rokok kagak punya, dia mau ngutin jam orang mas. Lah orang kan pada nyari mas ya. Wah, di mana baca pengumuman, nyamperin ke dia mas.
Wah nih makasih ya udah lu temuin jamnya gitu. Ini rokok buat lu. Wah, hebat sekali gue bilang. Bisa begitu caranya. Gua ini berbagi pengalaman. Tuh Munib kelakuannya dulu kayak gitu. Orang-orang pondok tuh aneh-aneh mas. Nah ada lagi nih namanya Kaji Edan mas. Orang Surabaya, orangnya ganteng banget mas. Gue yakin lah lu kalau cewek-cewek zaman sekarang ngeliatin dia, udahlah, udah kaya, ya kan, ngajinya pinter, ganteng lagi. Wah, tapi kelakuannya mas, stres. Lu tahu mas, Pondok Al-Falah 2 itu kan tengahnya taman ya mas, tengahnya taman, dikelilingin kamar-kamar. Lah kita ini mas, biasanya kalau nongkrong di pinggir di depan kamar itu, kan di pinggir taman itu ya. Nah, si Kaji mas datang pulang madrasah. Biasanya kan orang kalau orang normal mas, orang lagi pada rame di pinggir-pinggiran begitu, kan lewatnya pinggir ya mas. Dia kagak mas, nekat lewat tengah di jalan di teman. Kan disorakin orang banyak ya mas. Disorakin orang banyak mas, orangnya malu banget mas. Lu tahu kelakuannya di waktu malu mas? Sarungnya mas, ini sarung diangkat mas ke atas, nutupin kepala dia. Jangan disorakin, gua malu, sambil lari begitu mas. Lu tahu mas, kagak pakai sempak orangnya mas. Kebayang gak lu mas, dia lari sambil gandul-gandul begitu, sarungnya diangkat tutupin kepalanya. Jangan sorakin, gue malu gitu. Anjing, gue bilang. Stres gue bilang. Ada ya orang kelakuannya aneh-aneh begitu ya, macam-macam kelakuannya mas. Sarungnya dipakai buat tutupin kepala, diangkat, otomatis kan bawahnya kebuka mas, kagak pakai sempak. Aduh. Ya begitulah mas teman pondok. Kalau lulusan peloso mas, insya Allah lah rata-rata jadi orang bermanfaat semua. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, semuanya macam-macam lah. Tuh teman gue yang Pemalang pada jadi guru madrasah doang semua. Munib doang nih yang ikut kerja di HR. Wah, gua dulu pernah mas ketiduran di kelas, ditimpa gua sama Gus Kausar. Gus Kausar pas lagi badalin Pak Sohi dulu, ngajar gua di kelas 1 Sanawi dulu. Namanya orang pondok mas, tidur kurang, tidur cuma setengah jam, seperempat jam, nulis tiduran terus. Wah, gua ditimpa penghapusan mas sama Gus Kausar. Dia nempaknya ngelemparnya dari depan. Wah, plok, gendut, tani, turu gue ngaji kok turu. Gus, masih ingat gue, galak banget dia dulu. Kenang-kenangan gue, tapi sekarang beliau, wah, udah terkenal banget. Gue ikut bangga mas. Gue bangga, gue pernah dilempar penghapus sama dia, sama beliau. Kalau absen mah kagak mas. Gue pernah mas bolos ya, bukan bolos sih, lebih tepatnya emang nggak ngaji subuh gitu. Pernah gue sekali dulu nggak ngaji subuh, dipanggil semua mas. Kelas 3 waktu gue kelas 3 sipir, kelas 3 ibtida. Kan kalau di pelosok ibtidanya cuma sampai kelas 3 mas. Dipanggil tuh berapa orang ya, ada kalau 8 orang lah yang pada nggak ngaji dari tiap kelas, kumpulin semua. Gue urutan nomor 6 atau nomor berapa, duduk mas begini. Guru gue di depan, duduk di depan kelas itu, beginilah sila. Tanyain, gue lapor ngaji. Satu persatu teman gue tanyain. Ketiduran Gus, ketiduran pak. Kamu kamar berapa? Kamar 4 pak. Pukul 4 kali mas. Tas. Wah,
Wes mau pergi. Ada lagi sebelahnya habis tanyain, kamu kamar berapa? Kamar 1, Gus. Pukul 1 kali mas, pak, wah anjir, gue udah mikir nih, wah ini berarti dipukulnya jumlah kamar nih, gue bilang mati gue kamar 13 mas. Wah, tanya lagi berapa, kamar 7, kamar 8, pak sampai 7 kali. Giliran gue mas, gue tanyain, Yan, gue kamar piro? 13. Kamar piro? 13. Piro? 13 sih. Wah, blepok, wah 13 kali mas. Sakit banget badan gue.